Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Evi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Jay. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah kabar saya sangat baik sekali Pak Jay. Gimana kabar Pak Jay juga hari ini? Alhamdulillah. Baik banget nih, luar biasa suasananya hari ini agak adem tapi cerah ya Bu Evi. Jadi aktivitasnya semua lancar. Bu Evi, Ya, saya dengar Ibu mau mengajak saya diskusi nih. iya Pak Jay betul. Tadi saya terpikir tuh saya ada sedikit ganjalan di hati ini. Sepertinya saya cocok nih kalau saya bicarakan dengan Pak Jay gitu. Makanya saya tadi hubungin Pak Jay. Siap, siap. Ya, Bu Evi, mudah-mudahan saya bisa bantu ya kita diskusi hari ini. Tentang apa, Bu Evi? Ya, mengenai untuk meningkatkan motivasi intrinsik dari teman sejawat saya, Pak. Saya tuh inginnya rekan sejawat saya itu mereka punya keinginan untuk belajar sepanjang hayat, ya, terutama untuk penerapan IKM sekarang ini nih, seperti itu, Pak. Ya. Oh, jadi Ibu merasa tertantang untuk memberikan motivasi intrinsik kepada teman-teman ya? Iya. Iya. Nah, selama ini yang Ibu rasakan apa? Upaya yang sudah Ibu lakukan, Ibu merasa coba kita gali ya lebih dalam ya. Yang membuat Ibu merasa ingin memotivasi itu apa sih, Bu? Ya, karena situasinya itu di sekolah saya itu ketika ada ini kurikulum merdeka ya Pak, untuk implementasi kurikulum merdeka itu masih adalah satu atau dua rekan sejawat yang kayaknya untuk menjalani IKM itu agak sedikit mereka itu kurang apa ya, mereka itu kurang antusias gitu ya. Padahal saya ingin tuh, oh ya kita kolaborasi bersama-sama, kita terapkan untuk implementasi kurikulum merdeka itu gitu kan. Karena menurut saya kurikulum merdeka ini sangat bagus Pak ya, terutama tentang filosofi KHD yang tujuannya untuk menuntun dan membimbing siswa agar mencapai tujuan hidupnya di masa yang akan datang. Seperti itu Pak. Iya, luar biasa Bu Epi ya, sangat menginspirasi banget nih. Nah, saya memahami perasaan Ibu. Jadi kadang-kadang memang jangankan rekan-rekan yang lain, kita juga kadang-kadang suka merasa sedang motivasinya naik turun ya, Ibu ya. Apalagi teman-teman yang memang mungkin berbeda dengan kita, kalau kita sudah mendapatkan ilmunya di pendidikan guru penggerak, tapi teman-teman ada yang belum. Jadi motivasi intrinsiknya belum terbangun. Saya rasa itu wajar, Bu, hal yang dirasakan teman-teman. Nah, Ibu kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Ya, untuk mengatasinya itu saya belum itu ya Pak, untuk mengatasinya saya terpikir bagaimana caranya untuk mengatasinya itu, mungkin saya harus memberikan penguatan kepada teman-teman. Yang pertama itu mungkin nanti di komunitas belajar, saya akan memberikan penguatan ke teman-teman tentang pentingnya implementasi kurikulum baru ini ya Pak. Nah di situ kan untuk kurikulum baru ini ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif juga ada di situ termasuk di dalamnya keyakinan kelas, kemudian KSE, ada segitiga restitusi juga. Kemudian yang berikutnya juga itu saya ingin, ini baru rencana saya nih Pak ya. Jadi kebetulan kita akan mengadakan workshop, Bapak Kepala Sekolah itu menginginkan apa sih yang kira-kira berguna, bermanfaat buat Bapak Ibu Guru sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu kemudian saya sudah diskusi dengan rekan sejawat yang lain yang lebih kompeten juga. Ya kita akan mengangkat tema atau materi yang berkaitan dengan IKM ini ya Pak ya, tentang pembelajaran diferensiasi dan budaya positif seperti itu. Luar biasa, Ibu.
itu udah sangat bagus sekali, Bu. Saya setuju banget sama Ibu tuh. Jadi dalam menghadapi tantangan itu sudah banyak hal yang Ibu lakukan dan bahkan ada rencana-rencana yang sudah Ibu buat gitu. Nah, keberhasilan-keberhasilan kecil seperti itu sebetulnya saya menganggap itu keberhasilan Ibu yang mungkin Ibu merasa belum optimal ya. Itu Ya. mari kita pikirin sama-sama ya Bu, yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan tadi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, PSE, dan budaya positif sehingga terbentuk motivasi internal di teman-teman ya. Kira-kira luar biasa Bu, itu ide bagus. Nah, nanti saya akan bantu deh cari sumber belajar atau cari pemateri yang relevan yang kita bisa coba untuk aktualisasikan rencana Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Jai. Ya, selain itu juga mungkin selama ini juga ya hal yang sudah saya lakukan itu saya sempat bicara dari hati ke hati, walaupun waktunya itu agak mepet Pak Jai, karena waktu untuk bicara dari hati ke hati bersama teman-teman itu agak sempit, karena kebetulan rekan-rekan sejawat itu jam mengajarnya itu sangat banyak ya, kita karena terbatasnya guru, jadi jam mengajar ada yang 32 sampai 34 gitu, jadi belum maksimal lah apa yang saya lakukan. Jadi ada masalah lain juga ya Bu, yaitu masalah waktu dari teman-teman. Iya, betul Pak. Luar biasa, tapi Ibu pada intinya rencana yang ingin Ibu lakukan sudah Ibu susun ya? Sudah alhamdulillah Pak, tadi dengan nanti mungkin ada penguatan di Kombel sama mengadakan workshop. Kemudian ada tambahan lagi juga mungkin baru nanti mungkin untuk pelaksanaan diklat-diklat yang sudah ada direncanakan oleh BKPSDM, mungkin nanti kita data guru-guru tersebut yang sesuai dengan kompetensinya kita daftarkan untuk kegiatan diklat di BKPSDM Pak. Siap, cakep udah Bu. Mantap. Nah, sekarang kita buat rencana aksinya Bu yang lebih konkret ya. Biar kita bisa lebih bertanggung jawab kepada apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Kira-kira Ibu punya target atau capaiannya 1 bulan atau berapa hari ke depan gitu Bu, terkait dengan penerapan pembelajaran tadi kepada teman-teman Pak Pengimbasan? Ya, insya Allah Pak Jai saya akan laksanakan untuk di komunitas belajar besok Jumat mulai saya laksanakan bersama teman-teman, kita akan berbagi praktik baik mengenai implementasi kurikulum merdeka, terutama untuk pembelajaran diferensiasi dan budaya positifnya ya Pak Jai ya. Kemudian untuk workshop akan kita laksanakan juga pertengahan bulan Oktober, bulan depan. Kebetulan sudah ada rencana dari sekolah dan itu masuk ke program sekolah. Kebetulan kemarin tuh Bapak Kepala Sekolah dia sempat menanyakan kira-kira apa yang cocok, dan tadi seperti saya katakan saya sudah bicara dengan rekan sejawat yang lebih kompeten, yang baik itu seperti apa. Nah akhirnya kita mengambil keputusan untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi dan budaya positif dalam kegiatan workshop tersebut. Luar biasa Bu Haji. Saya rasa ini tinggal actionnya aja Bu Haji. Ya, jadi tujuannya udah sangat baik. Ibu ingin meningkatkan motivasi intrinsik dari teman-teman untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan budaya positif. Saya rasa rencana aksinya juga sudah cukup jelas, tinggal direalisasikan Bu Haji. Saya sangat mensupport sekali, mendukung, dan setuju dengan apa yang sudah Ibu pikirkan dan akan Ibu lakukan. Saya yakin pasti Ibu bisa. Ya, jangan ragu Bu, buat hubungin saya nanti kalau butuh bantuan, saya siap bantu. Ya. Terima kasih Pak Jai. Insya Allah Bismillah lah ya. Saya berharap mungkin dengan adanya nanti workshop dan juga kegiatan Kombel,
mudah-mudahan dari teman-teman bisa tumbuh tuh motivasi intrinsiknya. Sebenarnya sih hampir sebagian besar sih sudah motivasi intrinsiknya udah tumbuh, cuma yang memang ada satu atau dua itu inginnya saya tuh mereka ayolah sama-sama gitu kan, semuanya bisa. Kalau semuanya mungkin motivasi intrinsiknya terwujud, itu kan mungkin lebih nyaman lah ketika kita kolaborasi dengan waktu-waktu ada kegiatan gitu. Itu ya Pak Jay. Ya Ibu luar biasa. Terima kasih setelah sharing dengan saya nih. Gimana Bu, masih ada yang ingin dibicarakan? Saya rasa tadi udah luar biasa Ibu, udah jelas banget tadi. Sampai dengan rencana aksinya dan tanggung jawab target yang ingin dicapai oleh Ibu sudah terpikirkan semua. Saya insya Allah siap bantu Bu Haji. Mungkin baru itu saja dulu Pak Jaya. Sebenarnya masih ada sih hal-hal lain, tapi karena mungkin Pak Jaya juga masih ada keperluan ya, mungkin nanti saya lain waktu bisa ngobrol lagi dengan Pak Jaya. Terima kasih banyak Siap, juga siap. atas motivasinya. Jadi saya tergugah nih untuk melakukan hal-hal yang bisa memicu motivasi intrinsik dari teman-teman atau rekan sejawat saya. Ya, terima kasih banyak Pak Jay. Sama-sama Mungkin Bu. mungkin saya akhiri ya pembicaraan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu banyak buat saya. Sama-sama Bu Haja Epi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Gantian Bu. Siap. Ya, Gantian. lanjut ya. Ya. Ya, baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jai. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Alhamdulillah Bu Haji Epi, baik sekali saya hari ini. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah kabar saya baik sekali, luar biasa hari ini. Dengan cuaca yang cerah, saya juga suasana hatinya lagi cerah nih, Pak. Alhamdulillah. Cerah Ya, selalu. kapan-kapan kita ngopi ya, Pak Jaya. Siap Bu Haja. Cerah selalu seperti wajahnya Bu Haja Epi, cerah selalu. Ya, amin ya robbal alamin. Bu, Ya, Pak Cep. ya. Tadi pagi telepon saya katanya pengen ngobrol nih hari ini. Saya bilang kan nanti nih siangan ya. Tuh Kira-kira saya ingin mau ada yang dibicarakan dengan saya tentang apa Pak Jai? Ya, jadi saya terima kasih Bu udah meluangkan waktu ya buat saya nih. Kebetulan saya ingin coaching sama Ibu. Saya ingin berdiskusi lah sama Ibu tentang penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas saya yang siswa saya ini heterogen gitu. Jadi latar belakangnya berbeda-beda, baik dari segi akademis maupun sosial dan emosional atau non akademis. Ya. Jadi untuk murid-murid Bapak itu di sekolah mungkin memang beraneka ragam ya Pak ya. Betul. Tadi Bapak heterogen. Nah sekarang masalahnya apa tuh Pak yang membuat Bapak sebenarnya ingin konsultasi atau ingin berbagi cerita dengan saya? Ya, jadi saya tertarik dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bu tentang pendidikan nasional, filosofi pendidikan yang berpusat pada anak ya. Namun di kelas saya ini kan latar belakang siswanya sangat beragam. Jadi untuk menerapkan filosofi itu secara optimal saya merasa kesulitan. Nah, tujuan dari saya ingin coaching dengan Ibu, ini saya ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas yang heterogen. Karena kan saya dengar Ibu sebagai guru penggerak, jadi saya merasa Ibu yang paling tepat nih untuk saya ajak coaching ya, mendiskusikan masalah yang ada di saya. Nah, selain itu juga saya ingin menemukan strategi Bu yang efektif tujuannya untuk mengakomodasi kebutuhan belajar setiap siswa.
Itu tujuannya Bu dari sharing-sharing saya nih. Mohon Oh, dibantu Ibu saran apa sharing-sharingnya. ya. Baik Pak J. Tadi Pak J bilang Pak J ingin mempraktikkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa ya di kelas Pak J. Wah, itu sangat luar biasa Pak J. Memang itu merupakan salah satu penerapan dari implementasi kurikulum merdeka ya Pak J. Dan itu merupakan juga apa yang kita pelajari dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak J. Memang itu menurut saya memang sangat bagus Pak J. Ya. Nah, sekarang apa kesulitan yang dialami oleh Pak J untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid ini di kelas Pak J bagaimana? Ya, saya merasa saya cukup sabar ya Bu dan bisa membangun hubungan yang baik gitu sama siswa. Saya juga mencoba untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Namun saya merasa sering kesulitan mengatur waktu dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, yang untuk pembelajaran Pak J mungkin sudah berpikir untuk berpusat pada murid itu sudah sesuai ya Pak J ya, sudah sesuai dengan apa yang harus kita sampaikan kepada siswa dan semuanya berdasarkan semuanya berpusat pada siswa. Nah, di sini apa yang Pak J lakukan pada siswa pada saat pembelajaran? Ya, saya udah melakukan mencoba menciptakan suasana belajar dengan cara-cara seperti ice breaking, kemudian mindfulness gitu. Tapi memang tadi kesulitan lain saya adalah ketika mengatur waktu dan materi pembelajaran yang agak sesuai dengan kebutuhan semua siswa itu saya agak sulit dalam mengaturnya gitu. Nah, saya Ya, juga punya kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat tuh Bu. Kadang-kadang metode yang cocok untuk satu kelompok siswa itu nggak cocok buat kelompok siswa yang lain gitu. ya memang kadang yang seperti itu tuh bikin kita agak sedikit sulit ya situasinya ya Pak J ya. Lalu Betul. setelah ini rencana Pak J apa ya Pak? Setelah melihat situasi seperti itu, apa rencana yang akan Pak J lakukan? Ya mungkin kemarin itu saya belum benar-benar memahami esensi dari filosofi KHD ya. Saya hanya menerapkan beberapa prinsipnya secara parsial gitu, setengah-setengah lah. Mungkin saya rencananya ke depan bisa mencoba pembelajaran yang lebih terdiferensiasi. Misalnya memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Ya itu rencana yang bagus sekali Pak J ya. Menurut saya itu udah efektif ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana Pak J itu bisa berhasil dan ini juga bisa menjadi pembelajaran juga buat saya. Mungkin bisa saya terapkan juga di sekolah gitu ya Pak J. Ya. Ya, saya juga terpikir saya berencana melibatkan siswa dalam proses pembelajaran juga, Bu. Jadi seperti tutor sebaya gitu. Meminta mereka untuk membuat kelompok belajar sendiri sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Kemudian nanti mereka saling mengajari satu sama lain gitu. Hmm, betul. Oh ya, untuk tantangannya bagaimana tuh Pak Jai? Tantangannya di sekolah. Ketika saat pembelajaran, tantangan yang Pak Jai hadapi apa? Ya, tantangannya tadi Bu, saya siswa kan heterogen ya. Jadi kadang-kadang saya itu kesulitan memilih metode pembelajaran yang tepat gitu. Terkadang saya gunakan satu metode pembelajaran cocok di kelompok yang satu tapi tidak cocok di kelompok atau siswa yang lainnya gitu. Hmm, seperti itu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Jai itu sudah baik dan yang direncanakan juga sudah menurut saya sudah cukup bagus ya Pak Jai. Insya Allah mungkin nanti Pak Jai bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Nah untuk eksekusinya kira-kira kapan nih Pak Jai?
yang akan dilakukan oleh Pak J? Ya, eksekusinya insya Allah Bu, secepatnya dalam setiap pembelajaran saya berikutnya akan langsung saya terapkan. Saya juga sudah merancang juga beberapa rencana pembelajaran yang untuk dilakukan. Karena ada beberapa kelas, saya ngajar di 4 kelas Bu, di kelas 10, jadi jurusannya beda-beda karena di SMK, jadi mungkin sekaligus juga saya bisa membuat beberapa alternatif rencana pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda juga. Insya Ya, Allah sih mulai minggu ini sudah dilaksanakan Bu. ya, alhamdulillah ya Pak J, luar biasa Pak J apa yang disampaikan oleh Pak J. Mulai dari tadi kita akan membicarakan apa, kemudian tadi Pak J juga menyampaikan permasalahannya, sampai rencana yang akan Pak J laksanakan. Itu sudah luar biasa menurut saya, nanti bisa memperbaiki pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas ya. Saya sangat support sekali dengan apa yang akan dilaksanakan oleh Pak J. Mudah-mudahan Pak J bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga bisa menyenangkan buat murid, sehingga Pak J bisa menuntun dan membimbing murid-murid sesuai dengan apa yang disampaikan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya Pak Jaya. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih Bu Aji Epi. Saya merasa lebih termotivasi ya dalam diskusi pada hari ini. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih banyak. Tolong doakan saya Bu Aji biar saya bisa melakukan apa yang udah saya rencanakan dan ingin saya lakukan. Insya Allah lah nanti kalau saya di tengah jalan muncul keraguan, saya boleh ya menghubungi Bu Epi lagi. Ya, silakan Pak J, dengan senang hati. Iya, siap. Atau nanti saya coba untuk mengajak Ibu juga kolaborasi. Mungkin kadang-kadang kita kan beda, meskipun beda sekolah, tapi kalau di SMK itu kita ada program untuk memanggil guru tamu atau praktisi. Nah, saya sih berharap suatu saat saya bisa ngajar bareng di kelas kolaborasi sama Bu Epi. Ya, amin Pak J. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya Pak J. Amin. Terima kasih Bu Epi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deh, selesai. Tadi saya nggak konsen tadi. Ada ini perasaan tantangannya belum, pada udah ya Pak J. Nggak apa-apa Bu Haji. Soalnya tadi ada alumni juga masuk salaman gitu kan. Saya iya. Nggak apa-apa. Perasaan tadi belum. Tadi udah. Tadi luar biasa tuh. Bu Epi keren. Enggak, tadi saya malahan kalau direkam jadi rada bingung, takut salah ngomong. Kalau grogi ya? Karena tahu direkam jadi grogi. Takut salah, ada yang salah bicara Pak, kan nggak enak. Apa-apa. Bu, saya sudah selesai Bu Rafiah. Ibu Haji. Itu tadi nyampe 15 menit nggak Pak? Enggak. Satu orangnya enggak ya? Enggak, kan maksimal 15 menit. Oh iya, nggak apa-apa ya berarti. Memang harus banyak berlatih Pak, terutama untuk pertanyaan yang berbobot itu. Kadang kan masih bingung menangkapnya ya. Iya Bu. Saya boleh izin ke toilet dulu nggak ya? Boleh Pak Jay. Mau ngopi juga boleh. Kita kan udah selesai ya. Takut masih direkam. Saya izin kalau ditanya saya izin ke toilet dulu ya Bu Epi. Iya Pak. Iya. Bu Epi kenapa
Aja udah selesai nih. Udah Bu, udah selesai. Pak Jai lagi ke belakang dulu katanya. Bentar, Bu Epi. Ini belum banget nih, enak. Udah Bu Epi? Udah Bu, udah selesai. Oke, saya off record-nya. Silakan sambil diisi intinya apa refleksinya.